Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala nikmat, hidayahnya, karunia-Nya. Kita bisa bertemu pada Ibu hari ini, bisa terus silaturahim dan bisa menimba ilmu, berbagi ilmu. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu semuanya, apa kabar? Semoga Bapak dan Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu guru seluruhnya dalam kondisi bahagia dan sehat selalu. Amin. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai pertemuan kita kali ini, mari kita bersama-sama untuk berdoa sesuai agama atau keyakinannya masing-masing. Silakan. Baik, Bapak dan Ibu, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan ridho terhadap apa yang kita laksanakan hari ini dan ke depannya, sehingga bisa berdampak positif untuk jangka panjang. Bapak dan Ibu, pada kurikulum Merdeka, baik bagi sekolah yang sudah memilih atau mendapat kesempatan menjadi sekolah penggerak, atau sekolah yang memilih implementasi kurikulum Merdeka, baik yang mandiri berubah ataupun mandiri berbagi. Nah, Bapak Ibu guru akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, bagaimana untuk rekan-rekan guru yang sekolahnya masih menggunakan kurikulum 2013? Silakan bisa menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, namun kurikulumnya masih menggunakan kurikulum 2013. Baik, Bapak dan Ibu, untuk menghadapi pertanyaan, kali Bapak dan Ibu guru ada yang tersembunyi. Pertanyaan, apa model pembelajaran yang sesuai untuk pembelajaran berdiferensiasi? Apakah ada model khusus yang digunakan atau bagaimana caranya kita memilih model pembelajaran yang sesuai? Baik, Bapak dan Ibu, kali ini kita akan belajar bersama pilihan model pembelajaran yang bisa digunakan pada pembelajaran berdiferensiasi. Sama saya, Listiawati, pengawas sekolah. Baik, Bapak dan Ibu. Nah, apa saja model pembelajaran yang sesuai pada pembelajaran berdiferensiasi? Kita mengenal banyak model yang ada di sekitar kita. Ada banyak ahli yang sudah menuliskan model pembelajaran. Nah, Bapak dan Ibu, sebelum kita memilih model yang bisa kita gunakan, mari kita tengok sebentar ciri khas yang ada pada pembelajaran berdiferensiasi. Different, berbeda. Maksudnya apa? Beragam di sini ya, berbeda, beragam ya, bervariasi. Ada beberapa keragaman dalam pembelajaran yang meliputi 3 kelompok, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk. Maksudnya bagaimana? Jadi, dalam pembelajaran berdiferensiasi, ada di dalamnya 1 atau 2 atau 3-tiganya dari diferensiasi ini. Diferensiasi konten maksudnya, setiap siswa atau peserta didik dalam kelas yang sedang kita ajarkan, Bapak dan Ibu, mereka bisa memilih konten sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya, maksudnya bagaimana? Karena siswa memiliki lingkungan belajar yang beragam. Jadi, misalnya kita sedang pembelajaran tentang fermentasi atau perakian Bapak dan Ibu ya di mata pelajaran IPA. Nah, kalau di sekitar siswa di sana ada home industry tentang pembuatan tempe. Nah, maka siswanya boleh memilih tentang fermentasi tempe pada tempe. Kalau di sekitarnya ada pembuatan yogurt, nah siswanya boleh memilih fermentasi pada pembuatan yogurt dan sebagainya. Baik, diferensiasi proses.
Maksudnya bagaimana? Bapak dan Ibu, kita ingat bahwa siswa memiliki gaya belajar masing-masing. Ada yang suka dengan bunyi atau suara, ya. Bisa dengan bersenandung atau dengan bernyanyi atau mendengarkan instrumentalia dan sebagainya. Ada siswa yang suka dengan visual, warna, bentuk, gambar, ya. Ada 3 dimensi dan sebagainya. Namun ada juga siswa yang lebih tertarik belajar dengan gerakan. Membaca juga tangannya bergerak, kepalanya bergerak-gerak, ya kan, sambil kakinya. Nah, atau mungkin sambil melakukan gerakan sesuatu untuk belajarnya. Nah, masing-masing siswa memiliki gaya belajar masing-masing. Nah, Bapak dan Ibu guru, untuk memfasilitasi siswa yang beragam ini, Bapak dan Ibu menyediakan pilihan, ya. Proses pembelajarannya sesuai gaya belajar mereka. Artinya, kalau dalam kelas itu gaya belajar siswanya mayoritas visual, maka Bapak dan Ibu pembelajarannya menggunakan juga visual, media belajarnya visual, dan sebagainya. Kalau yang auditori berarti juga pembelajaran menggunakan media yang audio misalnya, dengan instrumen atau mungkin dengan instrumentalia, ya, atau dengan bacaan puisi dan sebagainya. Kalau yang kinestetis berarti misalnya Bapak dan Ibu pembelajarannya menggunakan yel-yel, menggunakan gerakan-gerakan begitu, ya, yang mereka lebih nyaman dengan itu. Nah, berarti di sini satu kelas itu bisa beragam proses pembelajaran yang dilalui oleh mereka tergantung pada gaya belajar. Bapak dan Ibu bisa memilih yang dominan yang mana. Lanjut. Diferensiasi produk. Nah, ketika pembelajaran, maka Bapak dan Ibu memberikan penugasan kepada siswa untuk menguatkan apa yang sudah dipahami dan untuk menguatkan bagaimana implementasinya. Nah, penugasan biasanya berupa produk, ini juga menyesuaikan kepada gaya belajar dan minat bakat mereka, ya. Kalau misalnya suka dengan puisi, boleh mengumpulkan tugas dengan puisi misalnya. Ya. Kalau misalkan siswanya suka dengan film, boleh mengumpulkan tugas berupa video atau dimasukkan dalam YouTube. Kalau misalkan suka dengan gambar, bisa mengumpulkan dalam bentuk komik boleh, poster, ya, atau infografis lain. Ya, visual. Nah, bagaimana kalau yang suka dengan audio, auditori misalnya, bisa mengumpulkan dalam bentuk lagu, dalam bentuk puisi yang dibacakan, ya, dan sebagainya. Baik, nah ini adalah diferensiasi produk. Kalau begitu, Bapak dan Ibu, ketika pembelajaran, model pembelajaran yang diambil atau yang dipilih harus melihat bagaimana kecenderungan kelas itu, gaya belajarnya apakah auditori, visual, atau kinestetis. Kalau gabungan bagaimana? Bapak dan Ibu juga bisa gabungan, ya. Baik, Bapak dan Ibu, kalau dalam referensi yang lain yang dituliskan banyak ketika membaca model belajar, model pembelajaran yang ditulis adalah gurunya melakukan apa. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, kita melihat dari sisi pandang siswa. Apa? Kita lebih mudah, Bapak dan Ibu, agar tidak dua kali kita memikirkannya, bisa kita mengambil pada sisi pandang siswa. Karena apa? Karena pembelajaran berdiferensiasi bersifat berfokus atau berpusat pada siswa, student center. Maksudnya bagaimana? Bukan berfokus pada atau berpusat pada guru. Ya, sebagai contoh begini Bapak dan Ibu. Kalau misalkan seperti saya, ini sedang mengajar, menyampaikan materi, siswanya mendengarkan, berarti ini berpusat pada gurunya, karena gurunya yang aktif.
Siswanya hanya mendengarkan, jadi cenderung ke pasif. Aktifnya mendengarkan, tapi yang aktivitas yang lain cenderung berkurang. Baik. Nah, bagaimana yang student center? Berarti yang lebih banyak aktivitas pada siswanya. Nah, Bapak dan Ibu guru memberikan bimbingan dan fasilitasi lainnya agar siswa dapat belajar dengan nyaman dan menyenangkan. Baik, kalau begitu, model apa yang bisa digunakan pada pembelajaran berdiferensiasi? Nah, kita akan bahas Bapak dan Ibu. Model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal hingga akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Nah, di dalam model pembelajaran terdapat strategi bagaimana mencapai kompetensi peserta didik atau siswa atau murid ya, dengan pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Baik, Bapak dan Ibu. Nah, apa model pembelajaran yang cocok dalam pembelajaran berdiferensiasi? Nah, menurut Dr. Andes Muhammad Ali dalam guru dalam proses belajar mengajar, disebutkan bahwa tidak ada model pembelajaran yang paling efektif untuk semua mata pelajaran atau untuk semua materi. Ya, begini Bapak dan Ibu, tadi yang kita sudah uraikan di sebelumnya tadi ya. Kalau dalam satu kelas itu gaya belajar siswanya beragam, ada yang auditori, ada yang visual, ada yang kinestetis, maka Bapak dan Ibu berarti harus memilih model pembelajaran yang melayani ketiga gaya belajar itu. Nah, kalau di kelas lain ternyata yang dominan pada kelas paralel yang sama, kelas yang lain, misalnya yang dominan auditori. Nah, Bapak dan Ibu berarti model pembelajarannya yang lebih sesuai adalah menggunakan banyak audio, ya baik medianya ataupun pembelajaran yang lain. Nah, berarti jangankan beda gurunya sama, jika beda kelas dengan siswa yang memiliki karakteristik berbeda, maka Bapak dan Ibu guru berarti memberikan fasilitasi pembelajaran juga bisa berbeda. Kalau begitu, model pembelajaran apa yang sesuai? Yang sesuai adalah yang dibutuhkan oleh siswanya. Jadi, bisa jadi di suatu kelas model X adalah cocok, ya berhasil. Tapi di kelas lain belum tentu, begitu Bapak dan Ibu ya. Baik, berarti Bapak dan Ibu sebelum memilih model pembelajaran harus mengenal dulu karakteristik siswanya. Baik Bapak dan Ibu, pemilihan model pembelajaran untuk diterapkan guru di dalam kelas dengan vertikal. Ada banyak hal, di antaranya yang pertama Bapak dan Ibu, jadi sebelum memilih model maka tengok dulu tujuan pembelajarannya apa. Kalau misalkan di sana ada kata kerja operasional dalam tujuan pembelajaran itu misalnya menganalisis. Ya. Kemudian satu lagi mengidentifikasi. Nah, kalau ini pada level yang berbeda, mengidentifikasi lebih di bawah dibanding menganalisis. Berarti kegiatan dalam pembelajaran yang tujuan belajarnya menganalisis berarti bisa lebih beragam dan kompleks dibanding tujuan pembelajaran yang mengidentifikasi. Baik, Bapak dan Ibu bisa mengingat ya taksonomi Bloom ya dari yang C1, C2 dan seterusnya. Baik, sifat materi pelajaran juga harus dipertimbangkan. Apakah sifatnya tergantung ya Bapak dan Ibu ya. Apakah ini prioritas penting ya, penting untuk saat itu bersangkut atau terkait dengan materi yang lain, menjadi prasyarat materi yang lain. Ya. Atau misalkan, oh ini bisa digantikan, tidak terlalu esensi. Nah, sifatnya. Baik.
Ketersediaan fasilitas jelas. Kalau misalkan di sekolah ada lapangan untuk main bola atau untuk bermain beramai-ramai, maka kita bisa menggunakan lapangan untuk pembelajaran misalnya dengan role playing atau dengan mainan ya. Bisa. Bagaimana kalau sekolah yang tidak tersedia lapangan yang secukupnya begitu? Nah, tentu saja tidak bisa memilih mainan atau harus mengganti model pembelajaran. Baik, memperhatikan kondisi peserta didik atau siswa. Jelas ya Bapak dan Ibu ya, tadi yang sudah disampaikan, mereka memiliki karakteristik tersendiri. Alokasi waktu yang tersedia. Nah, Bapak dan Ibu, kalau misalkan contoh ya, mau menggunakan proyek, pembelajaran berbasis proyek, ini memerlukan waktu yang panjang. Nah, kalau misalnya waktu yang disiapkan tidak cukup, maka Bapak dan Ibu bisa menggantikan dengan model yang lain, yang waktunya bersesuai. Baik, pertimbangan itu Bapak dan Ibu, kita bisa memilih model yang sesuai untuk pembelajaran berdiferensiasi kita. Baik, Bapak dan Ibu, ini saya berikan contoh model. Bapak dan Ibu bisa memilih, sebetulnya model itu banyak sekali Bapak dan Ibu. Nah, ini yang sering digunakan dan bisa masuk ke beberapa materi ya Bapak dan Ibu ya, silakan. Masih adakah model yang lain? Masih banyak ya Bapak dan Ibu ya. Kalau misalkan kita jadikan satu video agak panjang ya. Baik, ini contoh yang sering digunakan. Yang pertama, example, non-example. Nah, langkahnya begini. Siapkan gambar sesuai tujuan pembelajaran Bapak Ibu gurunya ya, menyiapkan gambar. Jadi misalnya ada gambar tujuannya untuk mengklasifikasi, mengelompokkan makhluk hidup misalnya. Ada yang makhluk hidup bertelur, ada yang makhluk hidup tidak bertelur tapi melahirkan. Nah, siapkan gambar ini, sesuaikan dengan tadi ya, kalau mau mengelompokkan yang bertelur dengan tidak bertelur. Gambarnya berarti ada yang bertelur, ada yang tidak bertelur, begitu. Baik. Gambar ditempel di papan dan ditayangkan. Jadi tergantung kondisi sekolah Bapak dan Ibu ya. Kalau tidak tersedia LCD proyektor, kalau dulu mungkin dengan OHP ya, transparansi OHP, bisa menggunakan kertas ya, bisa di print atau ditempel, silahkan Bapak dan Ibu ya. Nah, atau bisa juga ditayangkan ya, menggunakan silahkan aplikasi ya, Microsoft PowerPoint atau dengan Microsoft Word, boleh silahkan ya, sesuaikan. Kemudian siswa menganalisis gambar. Ya, jadi tayangkan gambar, siswanya menganalisis gambar. Nah, diskusi kelompok 2-3 orang siswa, kemudian hasilnya dicatat. Jadi dari gambar yang ada, siswanya itu menganalisis, kemudian mendiskusikan dengan kelompoknya. Satu kelompok sekitar 2-3 siswa. Nah, hasil diskusi dicatat. Kemudian setiap kelompok membacakan hasil diskusinya, yang membacakan perwakilan kelompok ya Bapak dan Ibu ya. Tadi tentang gambar tadi, misalnya ada gambar ayam betina dengan bawahnya ada telur. Nah, analisisnya apa? Oh, ayam baru saja bertelur dan seterusnya, tergantung kelasnya Bapak dan Ibu ya. Baik, nah kemudian tanggapan dari audiens atau siswa yang tidak sedang menyajikan hasil diskusinya dan diberikan penjelasan dari guru. Jadi apa ya, seperti tanya jawab tapi ada diskusinya Bapak dan Ibu ya. Jadi ada gambar, gurunya memberikan gambar atau mungkin menayangkan gambar, kemudian siswanya menganalisis, kemudian didiskusikan. Hasil analisis tadi bersama kelompoknya 2-3 orang, kemudian hasil diskusinya dicatat dan disampaikan, dibacakan ya, di kelas. Nah, kemudian kelompok lain yang tidak membacakan memberikan tanggapan terhadap hasil diskusi yang telah dibacakan oleh kelompok lain. Sederhana ya Bapak dan Ibu ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu guru bisa memberikan penjelasan penguatan dan dihubungkan dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan pada saat itu. Nah, kemudian
bersama siswa dan guru untuk membuat kesimpulan. Nah, Bapak dan Ibu, kira-kira kalau model seperti ini memfasilitasi gaya belajar yang apakah auditori, visual, atau kinestetis? Ya, ya bisa auditori. Mengapa? Karena ada yang membacakan hasil diskusinya. Visual bisa karena ada gambar dan siswanya menganalisis dari gambar tersebut. Kalau diskusi berarti apa? Auditori bisa. Kinestetis bagaimana? Kalau misalkan dilaksanakan di kelas, kemudian presentasinya ke depan, ini bergerak, bisa kinestetis. Gitu ya Pak dan Ibu ya. Jadi silahkan disesuaikan. Kalau di kelas itu tidak ada kinestetis, membacakan hasil diskusi kelompok di mejanya masing-masing boleh. Boleh, ya hasil. Baik, Bapak dan Ibu bisa menyesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Picture and picture. Jadi gambar dan gambar maksudnya bagaimana? Begini. Bapak dan Ibu guru menyajikan materi sebagai pengantar. Pengantar awal dulu ya. Baik. Nah, kemudian Bapak Ibu guru menunjukkan gambar kegiatan sesuai materi. Tadi ada materi disampaikan dalam paparan awal, kemudian ada gambar kegiatan sesuai materi. Nah, kemudian siswa mengurutkan gambar menjadi urutan logis sesuai pengaturan dari guru. Nah, gambarnya gambar kegiatan, kemudian siswanya diminta mengurutkan urutannya yang logis. Di yang urutnya mana, gambar mana dulu, begitu ya. Kemudian siswa menyebutkan alasan atau dasar pemikiran urutan gambar tersebut. Nah, diberikan penjelasan mengapa kok memilih urutan seperti ini, begitu. Baik. Kemudian Bapak dan Ibu guru memberikan penjelasan terkait materi dan mengambil kesimpulan. Bapak dan Ibu, kalau yang ini tidak dituliskan berkelompok ya Bapak dan Ibu ya, berarti bisa berkelompok, bisa, atau sendiri juga bisa. Kalau Bapak dan Ibu seperti ini berarti yang difasilitasi gaya belajar yang mana? Nah, kalau ada gambar berarti visual. Kemudian menyebutkan alasan dasar pemikiran berarti auditori ya, gitu. Baik. Selanjutnya Bapak dan Ibu, number head together. Jadi setiap siswa itu dikelompokkan menjadi beberapa kelompok ya, satu kelompok bisa 4 atau 5 orang isinya. Setiap siswa diberikan nomor kepala, makanya disebut number heads ya, together ya. Number head setiap misalnya gini, saya menjadi anggota kelompok A. Berarti saya kalau urutan pertama saya diberikan nomor misalkan 1 misalnya. Ya kelompok A nomor 1. Yang sebelah saya kelompok A nomor 2 berarti bisa A2 ya. Penomoran silakan disesuaikan Bapak dan Ibu ya, yang menarik boleh mau urut boleh urut dengan ya. Baik. Nah, kemudian siswa bersama kelompoknya mengerjakan tugas dari guru. Jadi ada penugasan semacam LK ya, lembar kerja Bapak dan Ibu, kemudian dikerjakan bersama kelompoknya. Lembar kerjanya bisa berisi tergantung materi ya Bapak dan Ibu ya. Baik. Kemudian di sana ada yang perlu didiskusikan dalam lembar kerja itu apa yang didiskusikan. Kemudian guru memanggil satu persatu untuk menjelaskan. Nah, persatu bisa dari kelompok tadi ada 4 orang atau 5 orang, ambil satu dulu, kemudian kelompok B atau diundi, silahkan Bapak dan Ibu ya, setiap kelompok ambil satu dulu, undi. Nah, kemudian menjelaskan. Nah, berikutnya tanggapan dari rekan lain yang tidak menyampaikan penjelasan. Jadi ini yang khasnya karena setiap orang diberikan nomor dan nanti undiannya bisa pakai nomor, boleh diundi ya. Mau ditunjuk silahkan, tapi Bapak dan Ibu harus adil ya. Baik. Nah, Bapak dan Ibu, kalau misalkan mau dimodifikasi, nah seperti ini, bagaimana caranya menilai Bapak dan Ibu? Penilaian kan harus individu dilakukan penilaian, selain penilaian kelompok, nanti tetap masuknya ke penilaian individu pada pelaporan ke orang tua wali masing-masing. Nah, Bapak dan Ibu bisa membuat catatan ya. Kalau saya biasanya menggunakan tabel begitu, jadi jumlah kelompoknya berapa, ke bawah jumlah anggota dalam tiap kelompok. Nah, saya berikan nilai pada misalnya kelompok A dari atas kelompok A
Yang nomor 1, nomor kepala 1 berarti di sana kita berikan poin berapa. Tergantung pada aktivitas mereka. Jadi pada saat memberikan penjelasan atau memberikan tanggapan. Baik. Berarti ini yang difasilitasi bisa gaya belajar, auditori, kinestetis bisa ya. Visual bisa tidak Bapak dan Ibu? Bisa kalau misalkan LK-nya di sana ada menggunakan visual, gambar, bentuk dan sebagainya. Baik. Bapak dan Ibu kalau misalkan menyampaikannya di depan berarti bisa kinestetis ya. Kelompok mau memberikan jawaban di depan gitu ya. Baik. Tapi Bapak dan Ibu harus menghitung waktu yang tersedia ya. Selanjutnya, contoh selanjutnya, student teams achievement division. Baik, ini adalah tim siswa kelompok prestasi yang mencetuskan adalah Slavin tahun 1995. Nah, makanya Bapak dan Ibu, langkahnya siswa dikelompokkan sekitar 4 orang per kelompok, ya. Kemudian siswa mendengarkan penjelasan dari guru dan kemudian mengerjakan tugas bersama kelompok. Ya. Siswa menjawab kuis secara mandiri. Jadi masing-masing ya, berarti kalau mandiri masing-masing siswa. Kemudian evaluasi kegiatan dan kesimpulan. Nah, sebentar. Kita tengok sih Tuan dan Ibu dikelompokkan menjadi satu kelompoknya ada 4 orang. Kemudian ada paparan dari guru, kemudian siswanya mengerjakan tugas ya bersama kelompoknya diskusi. Nah, kemudian dijawab ada kuis begini, jawab secara mandiri. Makanya ada student teams ya, achievement division ada. Nanti bagaimana? Oh ini ada pertanyaan begini dari gurunya, kemudian dijawab berdasarkan hasil diskusi tadi bisa memperkaya informasi. Kemudian evaluasi kegiatan dan kesimpulan. Baik. Oh, Bapak dan Ibu yang difasilitasi, gaya belajar, bisa auditori, visual bisa jika menggunakan visual, gambar, infografis dan sebagainya. Kinestetis bisa jika menggunakan gerakan yang pindah tempat yang agak memerlukan mobilitas. Kalau misalkan tidak, berarti tidak terlalu memfasilitasi yang gaya belajar kinestetis. Nah, selanjutnya model pembelajaran Jigsaw atau model tim ahli yang disampaikan oleh Ranson, Blenny, Stephen, Sickles, dan Snap tahun 1978. Langkah-langkahnya Bapak dan Ibu, model tim ahli ini siswa dikelompokkan sekitar 4 orang per kelompok, kemudian setiap orang dalam tim diberi bagian materi yang berbeda sesuai yang ditugaskan. Setiap orang dalam tim diberi bagian materi yang berbeda sesuai yang ditugaskan. Jadi begini, dari satu kelompok ada 4 orang. Jadi dari masing-masing orang ini memiliki tugas untuk memperdalam materi yang berbeda. Ya, yang si A dalam kelompok 1 misalkan materinya apa yang dipelajari dulu ya. Yang B materinya apa, yang C materinya apa, yang D materinya apa, tidak sama. Makanya si A expert atau ahli pada materi yang dikuasainya tadi, si B ahli pada materinya sendiri ya, yang ditugaskan ke B. Si C ahli pada materi yang ditugaskan ke C. Si D ahli pada materi yang ditugaskan si D dari kelompok 1 dan kelompok-kelompok yang lainnya juga sama ya. Selanjutnya, anggota dari tim yang berbeda yang telah mempelajari bagian subbab atau subbab yang sama bertemu dan berdiskusi dalam kelompok baru atau ahli. Jadi kemudian tadi kan kelompok ya Bapak dan Ibu ya, satu kelompok dapat masing-masing anggota kelompoknya mempelajari atau menguasai pada materi tertentu yang berbeda masing-masing. Nah, kemudian ketika dalam persiapan selanjutnya, misalnya A ahli sesuatu tentang apa ya? Misalnya kalau untuk IPA misalnya ya, ahli tentang klasifikasi mamalia misalnya. Si B klasifikasi reptil. Si B aves ya, si C reptil, yang si D
amfibia dan Pisces misalnya ya. Ini misal Bapak dan Ibu ya. Nah, nanti si A yang ahli tentang mamalia tadi berkumpul dengan ahli mamalia dari kelompok lain ya. Kalau misalkan satu kelas ada 36 orang, ini untuk SMP ya, berarti ada 9 kelompok, berarti nanti ahli mamalia itu ada 9 orang dari kelompok 1, 2, 3, 4, sampai 9. Nah, berkumpul itu namanya tim ahli. Berarti yang pertama adalah tim ahli mamalia. Ya, selanjutnya nanti ada selanjutnya ya. Nah, nanti ada tim ahli noves misalnya ya, burung-burungan ya. Baik. Nah, ketika berkumpul tim ahli mamalia tadi kemudian berdiskusi tentang penguasaan materinya di sana ya, sesuai dengan yang diberikan dalam tugas apa yang mau dibahas. Nah, kemudian saling melengkapi antara ahli tadi. Di sana ada sharing, berbagi dan menerima Bapak dan Ibu ya. Kemudian ahli ketika sudah merasakan cukup, kemudian waktunya cukup, kembali ke kelompoknya masing-masing. Nah, ini setelah selesai, tiap anggota kembali ke kelompok asal. Kembali ke kelompok asalnya, kelompok 1, misalnya mamalia, ahli mamalia dari kelompok 1 kembali ke kelompok 1. Mamalia dari ahli mamalia dari kelompok 2 kembali ke kelompok 2 dan seterusnya. Kemudian ketika sampai ke kelompoknya, ahli tadi menjelaskan kembali kepada kelompoknya berdasarkan hasil diskusinya. Jadi di awal kan ahli tadi sudah memiliki pemahaman, tapi ketika ada di tim ahli, maka pemahaman tadi akan disempurnakan bersama-sama rekannya. Kemudian dibawa kembali ke kelompoknya untuk menyempurnakan pemahamannya. Disampaikan ke rekan-rekannya sehingga rekan-rekannya juga memiliki pemahaman yang sama atau mendekati sama. Ya, baik. Kemudian tiap tim ahli mempresentasikan hasil diskusi. Tiap tim ahli mempresentasikan hasil diskusinya dari tim ahlinya. Dan setelah itu kemudian setelah berulang sekian materi sesuai dengan tujuan pembelajaran saat itu, kemudian ada sebelum penutup ada evaluasi kegiatan dan diakhiri dengan kesimpulan dan penutup. Nah, itu dan Ibu ya. Jadi kalau di model jigsaw kira-kira menurut Bapak dan Ibu yang memfasilitasi pembelajaran gaya belajar apa? Ya, ketika belajar sendiri dengan visual, kemudian diskusi auditori, ketika bergerak ke tim ahli, kembali lagi ke kelompok berarti ada kinestetis. Tugasnya Bapak dan Ibu, apakah ada diferensiasi produk? Ya, jelas ya Bapak dan Ibu ya. Diferensiasi produk, mengapa? Karena ada yang ditulis, ada yang berupa hasil presentasi tadi audio ya, bermacam-macam masing-masing tergantung pada gaya belajar masing-masing dan terfasilitasi dengan baik. Baik, selanjutnya kita akan ke model pembelajaran selanjutnya. Nah, selanjutnya mind mapping. Mind mapping, ada pemetaan ya, pikiran peta konsep. Langkah-langkahnya, siswa mendengarkan penjelasan kompetensi yang ingin dicapai. Siswa membahas permasalahan kekinian dari guru dalam kelompok 2-3 orang. Baik, begini Bapak dan Ibu. Awal, maka Bapak Ibu gurunya menjelaskan, siswanya mendengarkan, menyimak, kemudian siswanya membahas tentang permasalahan kekinian bersama kelompoknya. Kelompoknya sekitar 2 atau 3 orang per kelompok ya. Nah, siswa mencatat alternatif jawaban dari permasalahan. Tadi ada permasalahan yang disampaikan, kemudian dibahas dengan kelompoknya 2 atau 3 orang. Nah, kemudian dicatat alternatif jawaban pemecahan masalahnya. Kemudian dipresentasikan hasilnya secara acak. Ya, kelompoknya diacak ya, undi boleh ya. Dan hasilnya dicatat oleh guru di papan tulis. Jadi misalnya hasil diskusi tadi, hasilnya menghasilkan suatu kalimat ini gitu ya. Nah, itu dituliskan oleh guru di papan tulis. Yang lain, kelompok lain juga begitu, tuliskan. Jadi menjadikan poin-poin begitu. Nah, poin-poin tadi dihubungkan menjadi peta konsep. Jadi misalnya
yang mudah Bapak Ibu ya, contoh kembali ke klasifikasi makhluk hidup. Makhluk hidup misalnya ya, yang hewan yang memiliki rambut, memiliki kelenjar minyak, memiliki kelenjar susu, atau mungkin menyusui ya, ada yang menyebut begitu ya. Nah, maka dikelompokkan ke mamalia. Ini kelompok yang satu misalkan. Nah, tuliskan nanti. Mamalia, memiliki kelenjar susu. Yang berikutnya lagi, kulit tubuhnya ditumbuhi oleh bulu, bukan oleh rambut ya. Tidak memiliki kelenjar keringat. Nah, kemudian memiliki paruh misalkan. Berkembang biak dengan bertelur. Ya, Aves. Nah, nanti di bawah lagi Aves ini begini. Jadi menjadi bisa digambarkan. Nah, berikutnya kalau Bapak dan Ibu punya warna-warni ya, bisa yang mamalia warna merah, yang Aves warna hijau, yang seterusnya ya, Bapak dan Ibu, yang reptil, yang amfibia, yang Pisces ya, silahkan. Nah, ini menjadi lebih menarik. Baik, nah kemudian siswa menyimpulkan berdasarkan data yang ada di papan tulis. Seadanya data, siswanya menyimpulkan, kemudian baru gurunya menguatkan kesimpulan, dan jika ada yang perlu ditambahkan sesuai dengan tujuan pelajaran ini disempurnakan agar mencapai tujuan pembelajaran. Nah, Bapak dan Ibu, berarti di sini gaya belajar apa yang difasilitasi? Ya, bisa auditory, bisa visual, bisa kinestetis. Baik, kinestetis bisa Bapak dan Ibu? Bisakah? Bisa kan sambil bergerak ya. Kalau seperti ini bisa tidak kita modifikasi, misalkan yang mencatat di sana adalah kemudian muridnya di dalam kelompok masing-masing bergerak menggambar dengan gambar yang indah begitu, bisa ya, kinesis iya, visual iya, dengan ada warna-warna, ada tulisan yang menarik ya. Yang mempresentasikan adalah auditori. Baik, Bapak dan Ibu, berarti produknya apa Bapak dan Ibu? Boleh dengan gambar seperti begitu ya? Boleh. Kalau misalkan dengan kotak-kotak begitu, boleh. Ya, dan seterusnya. Itu adalah diferensiasi produk. Baik, selanjutnya make a match. Mencari pasangan. Warna current ya. Jadinya bagaimana nih Bapak? Warna current. Ya. Dan 1994. Baik, langkahnya guru menyiapkan beberapa kartu yang isinya konsep topik. Kartu lainnya berisi jawaban. Jadi begini, misalnya nih kartu isinya konsep atau topik, kartu yang lainnya berisi jawabannya. Hewan yang memiliki kelenjar susu, di sini jawabannya adalah iya, begitu ya. Setiap siswa mendapat satu kartu, kemudian mencari jawaban soal. Jadi gini, setiap siswa mendapatkan kartu, ini bisa ini, bisa ini. Nah, kemudian mencari pasangannya yang memiliki hewan memiliki kelenjar susu, jawabannya malah dicari pasangan. Nah, baik, berarti mereka bergerak ya. Setiap siswa mencari pasangan yang mempunyai kartu yang cocok dengan kartu. Jawabannya. Nah, kemudian setiap siswa yang kartunya cocok antara soal dan jawaban maka diberi skor. Nah, Bapak Ibu guru, setelah siswanya ada menemukan yang cocok pasangannya antara kartunya soal dengan jawabannya, kemudian diberikan skor. Nah, Bapak dan Ibu, ini perlu pengelolaan kelas yang ekstra ya, karena anak bergerak ke sana kemari, anak atau siswa ya bergerak ke sana kemari, Bapak dan Ibu perlu ketelitian dan pengelolaan kelas yang luar biasa ya. Baik, Bapak dan Ibu bagaimana kalau misalkan biar tidak terjadi misalnya bertabrakan ketika mencari pasangan atau tidak kebingungan atau bagaimana, Bapak dan Ibu silakan buat komitmen dulu ya sebelum ada atau dilaksanakan pembelajaran. Ya, skenario katanya disampaikan dengan komitmen sebelum kegiatan dimulai. Selanjutnya tadi mencari pasangan yang cocok diberikan nilai atau skor ya. Setelah satu babak kartu dikocok lagi agar tiap peserta didik mendapat kartu yang beda dari sebelumnya. Jadi setelah selesai kemudian diulang pada
kegiatannya sama, tapi materinya yang selanjutnya. Baik, demikian seterusnya. Kemudian Bapak dan Ibu bersama-sama menyusun kesimpulan dan mengakhiri kegiatan. Baik, Bapak dan Ibu. Nah, Think, Pair, and Share oleh Frank Kleiman ya, 1985. Baik, langkahnya siswa menyimak penjelasan materi dan kompetensi yang ingin dicapai. Jadi Bapak Ibu guru menyampaikan penjelasannya dari materi dan apa nanti yang diharapkan dan tujuan pembelajarannya ya. Siswa berpikir tentang permasalahan yang disampaikan guru. Nah, setelah penjelasan tadi, guru menyampaikan permasalahan, siswanya memikirkan. Siswa berkelompok 2 orang diskusi hasil pemikiran masing-masing. Masing-masing sudah memikirkan tentang permasalahan, kemudian untuk kelompok 2 orang dan didiskusikan. Ini punya pemikiran, yang pasangannya punya pemikiran, didiskusikan. Ya, baik. Kemudian presentasi setiap kelompok dipimpin oleh guru. Ini ada 2 kelompok, ada 2 orang yang untuk kelompok dipresentasikan. Nanti kelompok lain juga. Nah, yang pimpin adalah guru sebagai moderator dalam cerita tatar ya, Bapak dan Ibu ya. Kemudian guru menguatkan materi yang belum dibahas. Nah, dari kelompok ini, kelompok yang lain lagi, kalau sudah cukup materinya sesuai dengan tujuan pembelajaran, berarti cukup. Tapi kalau misalkan, ini ada yang tujuan pembelajaran yang belum tercapai, tapi di diskusi ini tidak ada. Bapak dan Ibu silakan kuatkan dan dilengkapi. Kemudian baru kesimpulan dan penutup. Baik. Group investigation. Syaran 1992. Langkahnya investigasi ya, Bapak dan Ibu ya. Siswa berkelompok heterogen. Siswa menyimak penjelasan tujuan pembelajaran dan tugas kelompok dari guru. Jadi berkelompok dulu, kemudian siswa menyimak gurunya memberikan penjelasan tujuan belajarannya ini, kemudian diberikan tugas kelompok oleh guru. Baik, kemudian setiap kelompok berdiskusi penemuan dan menyelesaikan tugas. Tadi diberikan tugas, kemudian didiskusikan. Temukanlah apa itu namanya penyelesaian permasalahannya, kemudian diharapkan tugasnya selesai. Nah, kemudian hasilnya dipresentasikan kelompok. Jika sudah cukup, dan guru tinggal menguatkan. Kalau misalkan ada yang masih belum tersampaikan di sana, sementara tujuan belajarnya harus ada sesuai dengan yang di sana, Bapak dan Ibu bisa menguatkan dan menambahkan sehingga tujuan belajarannya menjadi tercapai. Baru kemudian bersama-sama membuat kesimpulan dan evaluasi, kemudian penutup. Baik, Bapak dan Ibu. Nah, time token oleh Aren 1998. Langkah-langkahnya. Bersiap untuk cooperative learning. Jadi kelas dikondisikan bahwa kelas ini nanti akan pembelajaran yang aktif berkelompok, ya, tidak sendiri-sendiri. Kemudian setiap siswa mendapat kupon berbicara durasi sekitar 30 detik, setengah menit ya Bapak dan Ibu ya, yang akan menentukan nilai sesuai waktu yang digunakan. Baik, jadi begini, time token, jadi waktunya dibatasi ya. Setiap siswa diberikan kartu bicara, kupon ya, kupon bicara selama 30 detik atau setengah menit ya. Punya berapa kartu? Nah, silakan nanti disepakati tergantung pada materinya dan jam atau durasi pembelajaran yang disiapkan. Nah, kemudian bila telah selesai bicara, kupon yang dipegang peserta didik atau siswa diserahkan. Setiap berbicara satu kupon. Jadi, misalnya Bapak dan Ibu menyampaikan pembelajaran, kemudian siapa yang menanggapi, siapa yang mau bertanya, ya yang menjawab atau yang mau bertanya berarti selesai bicara menyerahkan satu kupon. Setiap 30 detik. Nah, kemudian bila telah selesai, tadi sudah ya, peserta didik yang telah habis kuponnya tak boleh bicara lagi. Misalnya satu orang ini, misalkan saya siswa ya, Bapak dan Ibu ya, saya memiliki 5 kupon. Saya sudah bertanya satu tadi setengah menit, sudah saya lepas satu. Kemudian saya berbicara 1 menit, berarti saya melepas 2 kupon, tinggal jatahnya tinggal 2 ya.
ketika saya menjawab pertanyaan 1 menit habis karena 2 kupon harus diserahkan. Nah, kalau sudah habis, saya tidak boleh berbicara dulu. Izinkan rekan-rekan siswa yang lainnya yang berbicara. Nah, ini adalah salah satu cara bagi yang ada siswa, ya, misalkan siswa ada yang suka berbicara, mendominasi kelas. Nah, itu membatasi, tapi juga bisa mengangkat siswa yang malu-malu berbicara, ya, atau mungkin malah tidak mau sama sekali berbicara, dan itu mengangkat. Yang masih punya kupon banyak harus berbicara, begitu. Baik, dan seterusnya, kemudian ada penutup. Kepada Ibu, dari beberapa model tadi, Bapak dan Ibu ya, model pembelajaran yang sesuai kembali adalah yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh siswanya, atau peserta didik atau murid ya. Kalau memang banyak yang auditori, Bapak dan Ibu bisa menggunakan tadi yang menggunakan presentasi, yang menggunakan mereka bertanya, mereka berdiskusi lebih banyak dan sebagainya ya. Kalau yang banyak kayak belajarnya yang visual, berarti siswanya bisa membuat gambar, membuat mind map tadi ya. Kemudian membentuk hasil diskusi dalam bentuk komik boleh, dalam bentuk gambar-gambar boleh, tidak hanya dalam bentuk tulisan-tulisan juga boleh ya. Baik, kalau yang auditori kan disampaikan lisan, kalau yang visual lebih suka menyerahkan dalam bentuk gambar misalkan ya. Infografis ya, atau mungkin malah membuat tayangan berupa power, silahkan. Kemudian kalau yang gaya belajarnya banyak yang kinestetis, maka bisa dengan bergerak. Nah, bagaimana? Tadi misalnya dari kelompok sini, nanti yang tadi misalnya jigsaw ya, tim ahli bergerak ke depan, ya, yang ahlinya kemudian kembali ke kelompoknya untuk menjelaskan. Nah, berikutnya lagi ada ahli yang ke depan tuh yang selanjutnya kembali lagi nih sebagai ahli menyampaikan ke kelompoknya. Nah, ini ada gerak juga, ya. Make a match bisakah digabungkan dengan gerakan? Bisa. Jadi tadi Bapak dan Ibu ya, ini ada kartu misalnya gambar apa atau mungkin soalnya apa, kemudian jawabannya digabungkan. Nah, mencari ini kan perlu gerakan juga. Nah, Bapak dan Ibu silahkan bisa digunakan model yang apa adanya asli atau mau dimodifikasi disesuaikan. Bapak dan Ibu lebih mengetahui apa yang cocok untuk kelasnya masing-masing. Baik, Bapak dan Ibu, untuk diingat, model pembelajaran yang baik itu yang menyesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Baik, Bapak dan Ibu, semoga ada gambaran ya. Ketika menggunakan model pembelajaran yang lainnya pun, Bapak dan Ibu bisa menentukannya disesuaikan dengan karakteristik siswa. Semoga ada manfaatnya, Bapak dan Ibu. Semoga tidak bingung dalam memilih model pembelajaran pada pembelajaran berdiferensiasi. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.